ngaturaken sugeng rawuh sugeng injang pepanggihan kalian kadang-kadang kula hadigan ingkang saking Wendit, anak-anakku yang saya cintai. Saya mencoba untuk menceritakan bagaimana perjuangan seorang burung. Ada yang ngerti ya burung ya? Burung Garuda. Nanti kita akan keliling melihat burung Garuda. Burung Garuda di sini adalah putra dari Begawan Kasyapa menurut kitab Adi Parwa jilid 1 menceritakan ada sebuah kisah yang namanya Samudra Mantana. Adik-adik tahu samudra apa? Laut ya. Adik-adik pernah ke Balikamba? Siapa yang pernah ke Pasir Putih? Nah, siapa yang ke Balikamba? Siapa pernah ke Pulau Sempu dan nah itu adalah samudra Indonesia ya. Nah, pada suatu hari adik-adik coba ya, sekarang Bapak akan menceritakan seekor burung yang gagah perkasa ya. Ibu-ibu wonten saluka Adi Parwa yang nyebutaken mekaten. Ada sebuah cerita pada waktu para dewa itu leluhur-leluhur kita, karena dewa adalah turun dari Sayyidina Anwar. Sayyidina Anwar putra Sanyangsis putranya Bopo Adam. Jadi podo-podo sedulur kali menungso. Untuk memperoleh dewa supaya kekal hidup abadi, tidak bisa mati, yang pukulun Batara Guru Racune Nyawa itu akan memindah Gunung Mandara di India sana, dibawa ke pulau yang namanya Samudra Mantana. Samudra itu adalah laut, Mantana itu susu, kelautan susu ya, kelautan susu. Ada apa kok memindah gunung? Bagaimana caranya? Meminta putranya Begawan Kasyapa yang namanya Naga Basuki. Itu ada naga 3, naga Sesa, naga Basuki, dan naga Antaboga. Ada 100 naga, Kartokala dan sebagainya. Nanti akan ceritanya bagus. Nah, untuk memperoleh air kehidupan namanya banyu urip, diwadahi guci yang namanya Tirta Kamandalu, isine Kamandanu lan Perwitosari. Kamandanu itu air kehidupan dari Bopo, dari Bapak. Perwitosari dari air kehidupan Ibu. Penting sekali dari sini embrio, kenapa tentang ibu itu melahirkan sebuah kehidupan. Anak-anak, ibu kita dulu pada waktu mengandung kita ini mempunyai sesuatu harapan-harapan supaya anak yang dikandung nanti akan menjadi seorang yang berguna bagi bangsa dan negara. Baik. Nah, kisah selanjutnya meminta dari Naga Basuki untuk meliliti Gunung Mandara. Gunung Mandara dililiti, lalu Batara Guru memegang kepalanya, dan Renuan putra Begawan Kasyapa yang bernama Renuan itu dari Dityo, dari Dewi Aditi, ditarik-tarik begini, wer. Jadi supaya tidak keruh airnya, pukulan Bathara Wisnu berubah wujud menjadi bulus yang namanya Angkopa. Bulus Angkopa menyelam, menahan gigirnya dari gunung yang diputar.
Nah, supaya gunung tidak mencuat keluar, saudara Wisnu yang bernama Bathara Basuki duduk di atasnya, jadi stabil putarannya. Wer kolam susu akhirnya tidak sampai menyentuh dasar, tidak sampai ke ujungnya. Apa yang keluar pertama dari dasar air itu yang bernama Arga dan Candra. Arga itu adalah bintang. Apa adik-adik? Bintang tahu ya bintang? Tahu. Nyanyiannya bagaimana? Bintang kecil, tepuk tangan, di langit yang tinggi biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi di tempat kau berada. Coba tepuk pramukanya bagaimana? Di tepuk pramuka. Matur nuwun. Ini adalah anak-anak Bayangkari yang cerdas ya, yang pinter, yang bagus semangat ya, harus semangat. Nah, setelah air dikeduk, keluarlah bintang dan bulan, namanya Arga dan Candra. Bintang itu adalah Arga, Candra adalah bulan. Ada yang tahu rembulan ya, bulan? Nah, bulan tahu ya. Baik. Yang kedua dikeduk maneh, adik-adik keluar apa? Keluar kuda yang berwarna hitam dan berwarna putih ya. Nah, dari sini kesempatan istri Begawan Kasyapa yang namanya Dewi Kadru mengajak tebak-tebakan, badean. Tebak-tebakan, ayo Kakang Mbok Dewi Winata, mari kita tebak kuda apakah yang keluar pertama. Kalau saya membatang kuda yang berwarna putih, oh ya berarti saya menebak kuda yang berwarna hitam. Tetapi apa? Dewi Kadru ingin menguasai daripada seluruh kehidupan keluarga Begawan Kasyapa. Akhirnya menyuruh putranya naga, jumlahnya 1. Adik-adik tahu naga? Tahu. Itu ular yang besar sekali ya. Wah, seperti apa? Dragon. Wah, cerita-cerita dragon. Nah, naga yang pertama adalah naga Sesa. Ini adalah seorang yang bengis, kepingin hidup abadi dari kehidupan air yang diperoleh dari dewa. Nah, setelah dikeduk yang kedua keluar jaran sembrani, akhirnya Dewi Kadru menyuruh 100 naga itu untuk masuk ke dalam lautan, menyembur di dalam yang kuda berwarna putih. Pior begitu. Akhirnya kuda yang berwarna putih geliat, aduh aku menjadi hitam semua badanku. Akhirnya gosong ya. Nah, akhirnya tidak jadi hitam dan putih yang keluar dari laut. Akhirnya keluarlah kuda yang berwarna hitam. Begitu keluar tampak warna hitam, Dewi Winata kalah dari tebakan Kadru yang jahat itu. Akhirnya disaut bangsa naga, dipenjara, ditahan, ditawan menjadi budak bangsa naga. Lalu kemudian air laut dikeduk lagi, keluarlah yang namanya Guci Tirto Kamandalu. Menika mangke wonten menika pahatanipun Guci, isinya adalah Tirta Amerta. Tirta Amerta adalah tirta kehidupan. Untuk kehidupan dunia lemah sing berat jadi subur. Kalau orang tidak punya anak, perut
yang mandul menjadi subur. Kalau punya orang kehidupan yang terwat dari popo cintroko menjadi orang terbebaskan dari kehidupan. Dan para dewa akhirnya berhasil. Dewi Danwantari membawa guci yang namanya Tirta Kamandalu, isinya Tirto Perwito Sari. Ya, baik, ongkep mau kademen saya ke ongkep. Adik-adik yang manis, ya, anak Bayangkari. Bayangkari adalah suatu prajurit wanita pada zaman kerajaan-kerajaan di Jawa. Jadi ini adalah calon pahlawan-pahlawan bangsa dan negara kita. Tirta Kamandalu akhirnya dimiliki oleh dewa, dijaga oleh Dewa Wisnu di sebuah goa namanya Goa Witana. Dijogo naga meneh loro. Nagane ijo, adik-adik. Tahu ijo ya? Dragon, green dragon. Jadi koyo suket. Nah, supaya orang diganggu oleh makhluk-makhluk yang lain. Dari itu kemudian Dewi Winata dibelenggu. Akhirnya anaknya yang bernama Garudea ora trimo. Adik-adik, apa burungnya yang bernama apa di situ nanti? Garuda, ya. Garuda dari kata Garudea. Ya. Ingat ya, burung Garudea. Ya. Akhirnya menemui bangsa naga. Wahai Kakanda Nagasesa, kenapa Ibunda Winata ini di penjara? Kamu kalau ingin menginginkan seorang ibumu kembali, kamu harus dengan mempunyai persyaratan terbang ke angkasa, mengambil tirta kehidupan yang namanya Perwito Sari. Air Perwito Sari ini bisa untuk tahan kehidupan orang iso mati, jarin. Karena para dewa menghendaki supaya hadapi. Ditunjuk oleh Tuhan Yang Maha Esa, dia harus melindungi jagat raya. Kalau mati bagaimana? Kalau sakit bagaimana? Oleh ngeluh tapi orang iso mati, oleh loro orang iso mati. Dari sumber kehidupan. Cerita itu adalah mengandung dari sini. Nah, pada saat Garudia menghadap ke Panarkarsa, ya, baiklah kalau begitu saya akan terbang ke angkasa raya, ke Kahyangan, meminta Tirta Prawito Sari atau Tirta Amerta itu untuk menebus perbudakan bangsa naga. Terbanglah, ayo adik-adik, bisa nari burung enggak? Mau diajari tari burung sama Bapak Soleh? Mau? Tangannya sayap, ayo sini semua, sini semua. Ayo maju. Dang. Wah, kakak, ayo tangan. Dua, satu, dua. Ayo jalan melingkar. Wah, 1, 2, 3, 4. Kakak. Wah, kakak. Woi. Dendang, tak. Dulu tang. Ayo bilang ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, duduk lagi. Seorang Garudia akhirnya ketemu di jalan Catuspata, jalan perempatan bingung. Iki jalan sing nuju air kehidupan Prawito itu di mana? Ketemulah seorang raksasa, 4 seorang raksasa, juga anaknya Begawan Kasyapa dengan Dewi Diti yang merupakan bangsa raksasa. Hei, Garudia, burung, mau kemana? Saya mau mencari air kehidupan yang namanya Tirta Amarta. Loh, kamu jangan nyemoni. Saya sudah berbulan-bulan menuju ke Catuspata ini
untuk mencari Tirta Amerta. Wah, kalau begitu ya kita rebutan dulu, akhirnya perang. Bathara Wisnu datang, jelek, ada apa kamu perang? Kamu anaknya siapa? Saya. Raksasanya bilang begini, adik-adik, saya adalah putra Begawan Kasyapa. Loh, jangan nyoni, putranya Begawan Kasyapa saya, burung Garudia. Wah, kalau begitu Bathara Wisnu bilang, kowe iki sik tunggal sedulur. Jarene wong hatiga dulur tunggal banyu. Nah itu ya, karena air banyu itu tirta itu air untuk penting sekali untuk menjalankan kehidupan di Mayapada. Nah, kalau begitu marilah kita sesuai dengan keinginan kita. Ya aku tak melaku ngidul, kowe melaku ngalor. Wah, sing melaku ngalor para raksasa, sing melaku ngidul Garudia. Ketemulah sebuah gua namanya Gua Witana, dijogo karo naga loro. Ada nih tahu ya naga lagi? Naga loro jenenge naga, saya lupa, mohon maaf. Naga lali. Ya pokoknya naga itu ya. Akhirnya Garudia datang, kamu ada apa burung? Mau masuk ke gua ini? Saya akan memohon kepada dewa untuk memperoleh air suci yang namanya Tirta Amerta. Wah, tidak boleh. Langkai dulu mayat saya, naganya bilang begitu. Akhirnya tarung, ngogo tarung, dia no ceritane burung Garuda itu kalah karo mesti menangan. Akhirnya naga loro diuntal karo Garudia. Tahu adik-adik diuntal, maaf ya, dilek, ditelan ya, naganya ditelan lalu Garuda. Waduh, saya maaf, dilepeh lagi. Akhirnya naganya takut, keluarlah Bathara Wisnu. Garuda, apa sing mbok jaluk? Kowe iki sawijining kewan, kok iso ngalahno naga loro iki piye carane? Kamu itu adalah binatang saya anggap lemah, tetapi kamu mempunyai semangat luar biasa. Itu apa tujuanmu? Oh, Pukulun, perkenankanlah saya memohon setetes air suci yang namanya Tirta Amerta. Loh, kangge apa? Untuk menebus perbudakan kaum ibu dari cengkeraman bangsa naga. Loh, ya ngono kowe iku tak anggap manungsa kang luhur. Ana pepatah, ada pepatah mendem jero mikul dhuwur derajate wong tuwa. Aku keperanan karo kowe. Saya merasa sayang terhadap kamu, baiklah akan saya berikan setetes guci yang berisi amerta, tetapi dengan syarat kowe dadi awatara ulun, kamu menjadi kendaraan ulun. Sanggup gak? Oh iya, sanggup. Kalau begitu mulai hari ini namamu ganti Garuda, jangan memakai nama Garudia, memakailah Garuda Paksa Jala Dara. Garuda Paksi Jala Dara atau Garuda Wainantia. Akhirnya teman-teman di Bali memakai simbol Wisnu naik burung Garuda, disebut Garuda Kencana. Nah, setelah itu akhirnya diberi, tapi jangan sekali-kali ini terteteskan satu tetes ke kaum naga. Nanti dunia ini rusak kalau sudah pegang air. Cukup kamu berikan sebagai persyaratan, tapi saya nanti akan menggali dari tangan naga kembali. Oh ya, aku belum. Garudia mohon maaf, adik-adik, Garudianya pulang. Wang ya, Garudanya pulang menemui ibunya.
Garudia punya ibu namanya Dewi Winata. Dewi apa? Ya, Dewi Winata. Akhirnya terbebaslah perbudakan kaum naga itu tadi, ibunya lalu dikembalikan menjadi dewi di kayangan. Garudia yang berjasa kepada seorang ibu itu tadi mengilhami Bapak Soekarno di sini. Wonten mriki ibu-ibu. Karena apa? Melihat lakon Garudia sing iso ngentas penandange saka penjajahan bangsa Walanda, bangsa Jepang dan nikah menika kados dening simbol burung Garuda dari yang dipaturunkan di Candi Kidal. Lalu keluarlah Santi Aji bahwa kalau dihitung ini 8 ya, kali 8 menika 17 meter. Sudah ketemu 08 Agustus. 45 di mana? Dihitung dari Garuda Paksa itu. Semuanya yang di sini itu adalah 45. Nuwun sewu. Menika ceritasipun wonten leluhur bangsa Indonesia. Jadi ilham dari Garuda Pancasila itu ditemukan di bumi Arema, di bumi Kidal Arema ini. Jadi Arek Malang ada yang mengatakan sumber daripada mata air kehidupan, betul. Gamelan itu embrione wonten Malang, prasasti ini wonten Kacuk. Namun 3 nada Ji, Nem dan Mo. Bila kita ketemuan Ji, Nemo, Ji Nemo itu di angklung itu. Tapi angklung itu musik yang tua. Gamelane oleh Sri Adi Joyoboyo disebut gamelan dari Suwargo. Suwargone wong Kidal pundi yang Malang? Namanya Suwargo Bandang. Wonten ngriki rumiyin, wong-wong iki ora usah nyewa gamelan ibu-ibu. Teng Tumbuhan menika dipun kutuk nuwun dumateng Gusti, gamelan wis ana kono. Nah ini terbukti bahwa tanah ini tanah geneng, Siti Inggil tanah berarti. Kula mengadakan penelitian, tibake sumber ini metune saking kidul ngalor. Kalau candi ini menghadap Gunung Semeru, ya. Dari sumber itu kidal, ngide. Dari sumber Wuli wingking menawa adusanipun Eyang Dedes dan Eyang Ranggarajasa Senaro. Wonten wingking wonten sumber Wuni. Suatu ketika panjenengan perlu nyuwun toya wonten mriku karena ini adalah mata air peradaban. Nah, niku. Lalu wonten sumber teng lepen ini kok wonten Tumbuhan, Mbah. Tugu niku nggih ngidal. Beberapa puluh sumber di daerah Rejo Kidal ini selalu ngide. Keluarnya kalau kita menghadap Gunung Sari ngide. Dari sinilah nenek moyang kita menamakan ini jadi Kidal. Suswit Rejo dinamakan Rejo Kidal. Sementara itu adalah kisah Samudra Mantana kembali kepada memperingati Hari Ibu. Garudia Talut dan Bakti Ibu Pertiwi, ya. Garudia hanya seorang burung, tapi ingatasi burung sayang karo wong tuane, ingin mengorbankan jiwanya supaya tidak dijajah oleh bangsa naga kembali. Nah, Prastowo Candi Kidal menjadi simbol Garuda Pancasila. Ten lebeti wonten cerita banteng dan lain-lain, itu kisah lain lagi bahwa banteng adalah sumber kehidupan dan kekuatan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kalau sekarang rame bantengan, matur nuwun, iki wong Jawa arep eling Jawane, bangsa Indonesia akan ingat Pancasilanya. Nah, saya kira hanya itu yang saya berikan kepada bapak-bapak dan adik-adik. Mari kita menyanyikan Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Satria
Garuda Pancasila sekali lagi. Oh ya, sekali lagi Garuda Pancasila ya. Ayo. Ya, ayo. 1, 2, 3. Ya, mau nari ya. Di mana? Di mana? Di depan situ. Ayo nari. Ayo. Di nari apa? Lagunya. Oh, cuma nari gitu-gitu aja. Bu Pipit mau nari, Bu Pipit. Ikut nari. Ibu-ibu monggo nari. Apa nari berot ben disetelne karo operator. Yeah.